Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra. Saya akan menyelesaikan tugas ketiga, yaitu tentang public speaking. Di sini tema yang akan saya bawakan yang pertama adalah kesehatan mental dan sosial media. Mulai dari pertanyaan yang mungkin saya akan tanyakan kepada audiens, yaitu siapa yang di sini yang pernah masa hidupnya seperti orang lain, tapi kenyataannya tidak, seperti habis lihat sosial media, Instagram, atau kehidupan di dunia sosial. Atau siapa yang sering ngikutin FOMO setelah dia scrolling sosial media. Mungkin di antara kalian atau teman-teman yang melihat video ini pasti akan pernah mengikuti tren yang ada ataupun merasa dirinya tidak percaya diri dengan kehidupan aslinya dibandingkan orang lain atau tidak pernah bersyukur dalam kehidupannya. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa fakta atau kesehatan mental di dunia sosial media. Yang pertama adalah uh, sosial media itu bahkan bisa menjadi pisau mata dua. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, alat koneksi yang hebat, namun juga pemicu dari kecemasan dan rendah diri atau insecure bisa kita bilang. Kedua, yang memberikan pemahaman mengapa perbandingan itu merusak dan menawarkan langkah praktis untuk menguatkan mental di era digital. Nah, fenomenanya yang pertama kita ada namanya reels, di mana uh, orang yang hanya memposting sorotan terbaik, ya, high reel itu yaitu menyembunyikan di balik layar. Mereka hanya memposting kehidupan mereka yang bahagia, kesenangan, tapi di balik layar itu mereka ada kegagalan, kesedihan, bahkan kerja keras yang mereka harus capai tapi tidak mencapainya itu. Nah, kata kuncinya adalah yang Anda lihat di layar adalah 1% dari kehidupan mereka. Namun, Anda membandingkannya dengan 100% kehidupan Anda sendiri. Jadi, kesehatan mental itu yang membuat adalah diri kalian sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kesehatan mental itu uh, terlalu uh, banyak yang membuat dirinya merusak kesehatan mental di era media sosial ini. Terus, femohiknya tadi saya sudah sampaikan, yaitu tentang dirinya terlalu membandingkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Yang kedua, dampaknya pada self esteem dan kecemasan. Seringkali ya, membandingkan diri dengan konten ideal di media sosial yang menurunkan rasa percaya diri kalian dan meningkatkan kecemasan. Itulah salah satu kenapa bisa dibilang dampak dari self investment dan kecemasan. Membahas tekanan yang selalu terlihat sukses atau voltage culture, ya kan? Jadi menekan buat kalian tempat untuk merasa cemas, stres dengan kalian selalu melihat sosial media, atau kita bisa dibilang adalah sindrom imposter. Ya, paling tidak menyadari bahwa citra yang kita lihat seringkali adalah ilusi, bukan standar yang harus dicapai. Nah, mengubah perbandingan itu sendiri bisa menjadi inspirasi. Kenapa bisa saya bilang menjadi inspirasi? Karena alihkan fokus kalian. Mengapa saya tidak bisa seperti dia atau menjadi apa yang saya bisa untuk pelajari seperti dia? Itu adalah kunci kalau misal kalian benar-benar tidak merasa kesehatan mental kalian akan terganggu di media sosial. Ya. Terus, kenapa saya bilang seperti itu? Perbandingan menjadi sumber motivasi. Fokus pada kemajuan pribadi. Contohnya, kemajuan pribadi itu kalian akan merasa bahagia atau self reward. Apapun hasilnya, sekecil apapun hasilnya, kalian bisa merayakan dari keberhasilan kalian. Walaupun sekecil apapun keberhasilan kalian akan memberikan self reward untuk diri kalian sendiri. Jadi rasa insecure kalian akan berkurang dengan kalian tidak membandingkan diri kalian dengan orang lain. Nah, cara mengelola insecure di era digital.
atau di media sosial, yaitu adalah kenali pemicunya, yaitu tentang uh, apa ya namanya ya, kalau bisa dibilang seperti awareness, yang dimana kalian harus tahu nih pemicunya tuh apa sih buat kesehatan mental kita. Yang kedua, ganti perbandingan dan dengan apresiasi. Jadi dengan adanya apresiasi yang saya bilang tadi, rayakan walaupun sedikit keberhasilan kalian, wajib kalian rayakan agar kalian punya motivasi dalam diri kalian. Yang kedua, latih self conversation, di mana self conversation ingat untuk berbicara diri sendiri seperti mereka berbicara pada sahabat terbaik, atau ikut bahwa menjadi manusia yang berarti memiliki kekurangan atau itu normal ya. Nah, selain itu mengenali mengatasi pemicu ya. Jadi latih kesadaran terhadap apa ya, bisa dibilang kalian bisa latih kesadaran kalian terhadap jenis konten, terus akun yang sering memicu rasa insecure kalian terhadap apa yang kalian lihat. Hentikan dan alihkan fokus tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, tekniknya adalah teknik mindful lovers atau scrolling tanpa membantu Anda menjaga kendali atas pikiran yang Anda lakukan dan emosi, sehingga mengurangi kecemasan akibat konsumsi media sosial yang sangat berlebih. Nah, latihan software conversation-nya itu adalah bicara pada diri sendiri. Percaya diri pada diri sendiri dan berbicara langsung pada diri sendiri. Contohnya, penuhi dengan kebaikan, kesadaran, terus seolah-olah kita berbicara kepada sahabat terbaik. Jadikan diri kalian adalah sahabat terbaik untuk diri kalian sendiri. Terima bahwa memiliki kekurangan dan kelebihan itu bisa menjadi soft conversation, membantu membangun ketahanan mental yang mengurangi tekanan akibat standar sosial yang tidak realitas. Mungkin Anda bisa mencintai diri Anda sendiri dengan apa adanya. Nah, yang paling penting adalah digital detox dan digital culture. Kenapa bisa dibilang gitu? Luangkan waktu kalian untuk mendetoks digital sendiri, seperti menjauhi dari ponsel selama 30 menit dalam satu hari, atau sebelum tidur. Nah, waktu yang selama kalian lakukan seperti 30 menit pada mau waktu mau tidur, jam makan, dan mungkin kalian lagi rehat tidak mau mengganggu, gunakan waktu sedemikian mungkin untuk kalian mengurangi dengan di media sosial. Cukup 30 menit dalam satu kegiatan kalian. Dengan dengan seperti itu kalian akan membuat diri kalian akan merasa percaya diri akan meningkat. Kesehatan mental kalian akan terjaga. Cukup 30 menit. Jadi kesimpulannya adalah media sosial hanyalah sorotan kecil ya teman-teman ya. Sorotan kecil dari kehidupan orang lain, bukan kehidupan mereka. Kenali juga pemicu dari insecure yang menurut kita dapat memicu kesehatan mental. Ubah perbandingan menjadi inspirasi, dan partikel self compensation untuk memperkuat mental kalian. Yang seperti tadi 30 menit atau kegiatan yang positif. Pokoknya bisa menghindari kalian dari media sosial yang merusak kesehatan mental kalian. Terus tetap membatasi digital dengan bijak yang tadi saya bilang, dan bisa mengambil alih atas semua. Bukan teknologi yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur teknologi agar kesehatan mental kita dan di media sosial itu tidak terganggu. Jadi buat teman-teman yang merasa dirinya merasakan yang saya sampaikan, coba dilakukan. Semoga dengan adanya kegiatan ini atau video yang saya berikan membantu untuk kalian untuk mengalami kesehatan mental di media sosial. Jadi sekian dari saya. Tugas 3 ini saya sampaikan. Terima kasih dosen telah membimbing dan teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. See you.